Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon wali murid SMP yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2026 ini resmi telah dibuka. Bapak Ibu silahkan menuju ke Google, lalu silahkan diketikkan di pencarian SMP spmb.pekanbaru.id, akan di enter. Bapak Ibu akan menuju ke laman resmi SPMB tahun 2026 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Sebelum login ya, Bapak Ibu silakan scroll dulu ke bawah untuk melihat lini masa dari SPMB SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Bapak Ibu semua, di sini terlihat hitungan mundurnya pelaksanaan SPMB, yaitu di tanggal 22 sampai 25. Artinya akan dibuka pada hari Senin sampai Kamis Juli. Mohon maaf. Pada tanggal 22 ya, 22 sampai 25 Juni ya, tahun 2026. Hari ini masih tanggal 20. Sehingga kita masih bisa untuk melakukan uji coba. Hari ini saya akan memberikan tutorial lengkapnya bagaimana tahapan langkah awal sampai selesai untuk melakukan pendaftaran ke SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Kita lihat dulu ke bawahnya. Di sini ada juga info kuota dari SPMB. Di sini ada 4 jalur nanti, Bapak Ibu bisa pilih salah satunya. Tidak bisa pilih 2 jalur ya, untuk 1 peserta didik. Porsi yang paling besar di sini tentu saja adalah melalui jalur domisili, yaitu sebanyak 7.000 siswa, afirmasi 3.000, mutasi 757, prestasi non-akademik 1.740. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini nanti ketika kita sudah berhasil mendaftarkan anak-anak kita, kita akan bisa melihat peringkatnya, apakah dia masih aman di dalam kuota atau sudah posisi tidak aman, artinya sudah di luar kuota yang ditetapkan oleh SMP negeri tersebut. Kita langsung coba untuk login. Oke. Bapak Ibu silahkan masukkan email atau username ini. Jadi email username ini tidak bisa kita buat sendiri. Ini silahkan Bapak Ibu tanya ke sekolah asal atau SD negeri dan swasta ya, yang ada di Pekanbaru. Di semua lulusan dari sebuah sekolah tersebut telah diberikan akun oleh Dinas Pendidikan. Ada username dan passwordnya. Nah, silakan tanyakan dan minta akun dan username ke sekolah asal atau ke SD negeri asal tersebut. Kita lanjut. Kita masukkan username. Kita masukkan sandinya. Apabila ini betul, maka akan centang berhasil. Lalu ini kita checklist. Kita klik masuk. Berhasil masuk. Nah, di sini posisi kita ya adalah sebagai peserta didik atau orang tua. Kita coba mulai dari awal. Pertama kita akan
mengisi untuk data diri. Kita akan baca ya, data diri. Yang bisa kita lengkapi di sini adalah alamat lengkap. Misalnya Jalan Air Hitam, Perumahan Nuansa ya. Oke. Kemudian nomor HP, silakan dilengkapi. Nah, kemudian silakan tentukan lokasi rumah. Oke, ambil foto depan rumah. Silakan ikuti ya petunjuk-petunjuk berikut ya. Coba untuk ambil foto ya, klik ambil foto. Nah, ini sengaja saya arahkan ke atas. Lalu ambil foto dan kirim, maka di sini koordinat ditemukan. Kita scroll. Nah, posisi rumah sekarang terlihat di titik koordinat lintang dan bujur lokasi. Lalu silakan klik selanjutnya. Di sini kita baca lagi untuk formulir pendaftaran ini. Jadi di tiap-tiap jalur, jadi ada jalur domisili, afirmasi, prestasi akademik, rapor. Jadi ini sudah dipisahkan ya oleh sistem. Yang akademik rapor ini adalah yang mendapatkan sertifikat dan nilai rata-rata 3 juara umum. 3 juara umum terbaik tiap sekolah SD tersebut. Yang dari prestasi akademik, nah jadi di sini sudah dibagi dua ya, yang akademik rapor dan akademik TKA. Nah, akademik TKA ini tentu saja yang mendapatkan nilai yang sangat memuaskan ya, dengan memberikan sertifikat juga. Dan yang non akademik ya, yaitu siswa-siswa kita yang mendapat nilai yang baik, penghargaan, sertifikat, piala, piagam itu dari lomba-lomba mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota atau nasional. Nah, dengan kondisi peserta didik ini, kita harus memprediksi peluang mana yang lebih besar. Maka kita yang paling banyak itu digunakan adalah tentu saja jalur domisili ya. Kita klik pilih sekolah. Jadi di sini kita akan pilih sekolah. Sekolah yang bisa kita pilih itu sebanyak 4. Kita lihat jalur domisili, maka langsung akan diarahkan ke sekolah yang terdekat sesuai dengan titik koordinat yang kita pilih pada HP Android kita atau pada perangkat laptop kita. Kita klik SMP Negeri 40 karena ini jaraknya 2,1 kilo. Ini pilihan yang paling atas muncul. Kita klik daftar. Nah, ini adalah pilihan pertama. Kita klik konfirmasi. Di sini masih ada pilihan kedua. Kita coba pilih. Masih di jalur domisili ya. Jadi ketika kita sudah pilih melalui jalur domisili, maka pilihan 1, 2, 3 itu dia akan mengikut. Tidak bisa kita rubah. Sekolahnya diarahkan ke sekolah masih SMP negeri yang terdekat, pilihan kedua. Kita klik daftar, lalu kita konfirmasi. Oke, ini sudah centang kedua. Masih ada terbuka pilihan ketiga. Jadi kita pilih saja ya Bapak Ibu semua. Jangan dikosongkan. Ini masih jalur domisili, tidak bisa kita ubah yang lain. Nah, di sini yang pilihan ketiganya muncul yang SMP swasta. Dan juga langsung diberikan jarak terdekat sampai jarak terjauh. Ya, nah, ini ada 13 kilo. Bayangkan SMP Tribakti. Kita ambil yang terdekat saja, SMP IT Badrul Islam. Kita coba klik daftar, lalu konfirmasi lagi. Masih bisa kita diberi pilihan keempat. Kita gunakan semua pilihan itu. Nah, untuk pilihan keempat muncul lagi SMP Negeri.
Ini kita manfaatkan. Kita pilih, walaupun jaraknya sudah 2,7 kilo ya, kita pilih saja. Atau ingin sekolah yang lain, ke SMP 21, walaupun 6 kilo, dan segala macam. Silahkan dipilih saja. Klik daftar, lalu konfirmasi. Baik. Karena kita sudah pilih, nih, maka sini muncul pilihan untuk ke menu selanjutnya. Ini tahapan ketiga. Kita akan masuk untuk unggah dokumen. Baik, untuk unggah dokumen. Yang pertama, kita akan unggah SKL, ya, SKL atau ijazah, ya. Kita unggah. Kita tunggu beberapa saat sampai nanti ya muncul, ya, berkas yang kita unggah. Nah, ini sudah muncul, terunggah. Kemudian akte. Oke, kita unggah. Akte kelahiran. Berhasil diunggah. Lalu yang ketiga, jadi untuk domisili yang diminta hanya 3 dokumen. Ya, ijazah, akte, dan kartu keluarga. Ini bisa kita lihat nih. Coba sebelum kita lanjut ya ke langkah berikutnya, kita coba lihat dulu ijazah yang kita unggah ya. Oke, ini kita close jika sudah benar. Aktenya, oke, kita close lagi. Kartu keluarga, oke. Nah, jika sudah oke semuanya, kita klik lanjut ke langkah tahapan berikutnya. Sekarang kita akan menandatangani fakta integritas. Nah, di sini kita dihadapkan lagi dengan pilihan-pilihan sekolah kita tadi, lalu berkas yang sudah kita unggah. Kemudian kita diminta untuk mengklik setuju dan kunci. Jadi kalau sudah kita setujui dan kita kunci, maka kita tidak dapat lagi memilih sekolah ya, memperbaiki berkas ya. Kita klik. Lalu klik lagi setuju dan kunci. Baik. Kita sudah setujui dan kunci, maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke. Kita akan verifikasi dan validasi. Baik. Oke, titik koordinat kita. Oke, status berkas. Nah, jadi jika ada berkas yang ditolak, nanti akan diminta ada menu unggah ulangnya ya di sistemnya. Lalu kita harus perbaiki segera. Ijazahnya statusnya belum diverifikasi, belum ya. Kemudian kita bisa langsung cetak bukti pendaftaran. Kita akan unduh cetak bukti pendaftaran ini ya. Oke, kita cetak. Nah, ini dia. Lalu kita unduh PDF-nya. Nah, jika sudah diunduh bisa kita buka dan bisa kita print ini ya. Di sini lengkap. Ada identitas kita, jenis pilihan sekolah, berkasnya, statusnya, dan tanda tangan pendaftar. Kita kembali ke sistem. Kita close. Lalu kita karena kita sudah cetak, maka kita tinggal menunggu untuk proses verifikasi dari admin PPDB SMP Negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Ingat, ketika kita sudah setujui dan kunci, kita hanya punya 1 kali kesempatan untuk reset. Apabila rasanya ada yang salah saat kita mengunggah berkas, ya, dan lain sebagainya. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Dan nanti kami akan update terus jika ada perubahan-perubahan, dan semoga anak-anak kita semua bisa diterima di SMP Negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.